Hai, halo semua. Kita bertemu lagi di channel Suderender, channel sederhana tempat kita berbagi ilmu kehidupan dan inspirasi. Video kali ini saya ingin membawa Anda lebih dalam menyelami tentang tanda-tanda bahwa Anda masih terjebak dalam sebuah mentalitas yang lemah dan tak lupa juga cara mengatasinya. Tanda-tanda ini sering kita abaikan dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Ini tentang mengapa kita merasa seperti daun yang terombang-ambing oleh angin, tidak berani mengambil keputusan, tidak memiliki pendirian, dan hal ini bisa mengguncang keyakinan kita hingga ke akar-akarnya. Ini adalah pertanda sebuah isyarat yang sering kita abaikan. Di dunia yang penuh dengan tekanan ini, mengakui kelemahan mental bukanlah tanda kegagalan, tapi justru langkah pertama menuju kekuatan sejati. Hal ini dikarenakan sebenarnya jiwa kita pun bisa dibentuk menjadi lebih tangguh. Nah, sebelum kita menyelami beberapa tanda atau sifat yang kalau ini ada pada diri kita, ini menandakan mental kita masih lemah. Saya berharap juga Anda mau meluangkan waktu Anda untuk bersama-sama kita menyelaminya. Dan saya juga berharap Anda diberikan kemudahan dalam menjalankan semua aktivitasnya dimanapun Anda berada. Baiklah, langsung saja kita mulai. 1. Tidak memiliki pendirian. Saya akan mencoba menganalogikannya. Anda berjalan di sebuah pameran lukisan, di mana setiap karya adalah pendapat, gaya hidup, dan pilihan seseorang. Jadi bayangkan, jika setiap kali Anda melewati sebuah lukisan, Anda merasa perlu untuk mengubah pendapat atau gaya Anda agar sesuai dengan lukisan yang Anda lihat. Pasti ini akan menguras energi Anda, bukan? Inilah yang terjadi ketika kita mulai terpengaruh karena tidak memiliki pendirian yang cukup. Mudah terpengaruh, ini bukan hanya tentang mengikuti tren terbaru atau membeli barang karena semua orang memilikinya. Ini tentang kehilangan jati diri kita sendiri. Dalam usaha kita untuk cocok atau diterima pada lingkungan di sekitar kita, ketika kita lebih banyak menghabiskan waktu mempertanyakan diri kita berdasarkan pendapat orang lain daripada memperkuat apa yang benar-benar kita percaya dan yakini, ini berarti kita memberikan kekuasaan kepada dunia luar untuk membentuk siapa kita. Namun ingatlah, menjadi unik itu kuat, menjadi berbeda itu berharga. Dalam dunia yang penuh dengan keinginan untuk menyesuaikan diri ini, keberanian untuk berdiri teguh pada apa yang Anda percayai adalah kekuatan yang tak tergoyahkan. Jadi, ketika Anda merasa terdorong untuk mengubah diri Anda hanya untuk menyenangkan orang lain, tanyakan pada diri Anda, apakah ini benar-benar saya? Mari kita mulai untuk memegang kuas kita sendiri, melukis jalan kita sendiri, dan mewarnai dunia dengan palet yang unik milik kita sendiri. Karena pada akhirnya, lukisan yang paling memukau adalah yang berani menampilkan warnanya sendiri tanpa takut untuk berbeda. 2. Mudah tersinggung. Apakah Anda pernah merasa seperti berjalan di atas kaca, di mana setiap kata yang tidak sengaja terucap yang tidak berarti bisa membuat Anda merasa seolah-olah dunia sedang menyerang Anda? Ini adalah perasaan yang datang ketika kita mudah tersinggung. Sebuah dunia di mana tiap bisikan bisa terasa seperti topan. Mudah tersinggung seringkali berasal dari perlindungan diri yang berlebih, sehingga menjadi perisai yang kita kira akan melindungi kita. Tetapi pada kenyataannya malah membuat kita terisolasi. Ketika kita telah terfokus pada diri sendiri, kita mulai kehilangan kemampuan untuk melihat perbedaan antara kritik yang konstruktif atau serangan pribadi. Kita melihat dunia melalui lensa yang sangat sempit, di mana segalanya adalah tentang kita. Dan sayangnya, tidak dalam cara yang positif. Namun coba bayangkan, jika kita bisa melihat setiap interaksi sebagai sarana kesempatan untuk belajar, bukan ancaman. Dan bagaimana jika kita bisa melihat kritik sebagai sebuah kado yang mungkin tidak kita inginkan, namun sebenarnya kita butuhkan.
Ini tentang mengubah perspektif kita dari mereka melawan saya menjadi apa yang bisa saya pelajari dari ini. Bukan hanya akan mengurangi rasa tersinggung kita, tetapi juga akan membuka pintu untuk pertumbuhan pribadi yang lebih luas. Adalah seperti belajar berdansa dengan hujan, bukan berlindung dari setiap tetes airnya. Ini bukan tentang mengabaikan perasaan atau membiarkan orang lain menginjak-injak kita, tetapi tentang memilih dengan cermat pertarungan mana yang layak untuk dihadapi dan mana yang harus dilepaskan. Ini tentang membangun ketahanan, bukan tembok. Mari kita mulai menari tidak dengan ketakutan, tapi dengan keberanian untuk tumbuh, serta diperkuat oleh kritik, dan untuk menemukan kekuatan dalam kerentanan kaca yang kita takut injak. Itu bisa jadi hanyalah ilusi. 3. Mudah menyalahkan orang lain. Di poin ketiga ini, saya mengilustrasikan dalam permainan bola lempar. Apakah Anda pernah menyaksikan permainan lempar bola? Dilemparkan dari satu orang ke orang lain, tidak pernah bertahan cukup lama di tangan seseorang. Ini adalah sebuah gambaran sempurna untuk sifat mudah menyalahkan orang lain. Ini tentang sebuah permainan tanpa akhir, di mana bola tanggung jawab selalu berada di udara, tapi tidak pernah benar-benar ditangkap. Menyalahkan orang lain mungkin terasa melegakan di awal, seolah-olah kita melepaskan beban dari bahu kita sendiri. Tetapi pada kenyataannya kita hanya melepaskan kontrol atas situasi, dan lebih penting lagi, perlu kita untuk belajar dari kesalahan tersebut. Menyalahkan orang lain adalah cara kita mengatakan, saya tidak memiliki kekuatan atas situasi ini. Padahal sebenarnya memiliki kekuatan untuk mengakui kesalahan adalah langkah pertama dalam mengambil kembali kontrol tersebut. Ketika kita terus melempar bola kesalahan, ini adalah kesempatan kita untuk introspeksi, untuk bertanya pada diri sendiri, apa peran saya dalam hal ini? Bagaimana saya bisa melakukan hal yang berbeda? Ini bukan tentang menghukum diri sendiri, tapi tentang mengasah kemampuan untuk bertanggung jawab. Sebuah kualitas yang tidak hanya membuat kita lebih baik, tapi juga lebih kuat. Bayangkan, jika alih-alih melempar bola, kita memilih untuk menangkapnya, mengatakan ini adalah kesalahanku. Jadi apa yang bisa saya pelajari dari semua ini? Nah, dalam momen inilah bola berhenti menjadi benda yang ditakuti, menjadi sebuah alat untuk transformasi dan pertumbuhan pribadi. Jadi, mari kita putuskan untuk berhenti bermain, atau kita pilih untuk memeluk bola tersebut, untuk memahami bahwa dalam tanggung jawab terdapat kebebasan untuk tumbuh, untuk berubah, dan yang terpenting untuk menjadi versi terbaik dari diri kita yang lebih baik dan lebih kuat. Dan yang terakhir, yang keempat, gampang mengeluh. Kita ilustrasikan jika Anda dalam sebuah konser, di mana setiap nada yang dimainkan bukanlah melodi, melainkan keluhan kakafoni. Ini tidak hanya mengganggu telinga, tetapi juga jiwa yang mendengarkan. Mengubah apa yang seharusnya menjadi simfoni kehidupan, tetapi menjadi sekedar keributan yang tak berkesudahan. Inilah dunia bagi mereka yang mudah mengeluh. Ini seperti sebuah konser tanpa akhir, di mana disonasi menggantikan harmoni. Mengeluh seperti terasa sebagai ekspektasi atau ekspresi yang sah dari frustasi atau ketidakpuasan. Dan memang benar, merasakan dan mengungkapkan perasaan kita itu penting. Namun, ada perbedaan besar antara menyuarakan kekecewaan secara produktif dan tenggelam dalam laut keluhan yang tidak kunjung habis. Ketika mengeluh menjadi respon default kita terhadap situasi, kita kehilangan kemampuan untuk melihat solusi yang mungkin ada tepat di depan mata kita. Pikirkan tentang energi yang kita habiskan untuk mengeluh. Sekarang bayangkan jika energi itu dialihkan untuk mencari solusi, atau bahkan untuk
mengapresiasi apa yang kita miliki. Tidak peduli seberapa kecil perubahan perspektif ini bisa mengubah kakofoni keluhan menjadi harmoni solusi, memperkaya simfoni kehidupan kita dengan nada-nada harapan dan kemungkinan. Tentu saja ini tidak berarti kita harus menelan kekecewaan kita dan selalu memaksakan diri untuk melihat sisi cerah. Tidak, ini tentang menemukan keseimbangan antara mengakui ketidakpuasan kita dan tidak membiarkan kita mendefinisikan pengalaman kita sepenuhnya. Ini tentang belajar kapan harus mengatakan saya tidak suka ini dan kapan harus bertanya apa yang bisa saya lakukan tentang ini. Mari kita berusaha untuk menjadi komposer dalam simfoni kehidupan kita, memilih untuk menciptakan melodi solusi daripada berdiam diri dalam chorus keluhan. Karena di setiap tantangan terdapat kesempatan untuk menciptakan musik yang akan mengangkat kita, dan mereka di sekitar kita mengubah desonasi menjadi harmoni. Baiklah, dalam perjalanan kita hari ini, kita telah menyelami sifat-sifat yang menandakan mental kita mungkin belum sekuat yang kita inginkan. Namun ini lebih dari sekadar pengenalan. Kita diajak untuk melihat cermin, mengakui kelemahan, dan yang lebih penting, menemukan kekuatan untuk berubah. Setiap sifat yang telah kita bahas ini bukanlah batu nisan, melainkan batu loncatan. Ingatlah bahwa kekuatan mental bukanlah sesuatu yang kita warisi, melainkan yang kita bangun. Jadi marilah kita keluar dari zona nyaman, menghadapi tantangan dengan kepala tegak, dan memilih untuk terus bertumbuh. Karena di setiap kelemahan tersembunyi benih-benih kekuatan yang hanya menunggu untuk ditanam. Saya harap video ini bermanfaat bagi Anda. Selalu positif, teruslah berbuat, dan sampai jumpa di video selanjutnya.